karo kowe sayang, disakseni endahe Bukit Sinalang. Tresno iki ora bakal lali, tansah tak simpen ing jero ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman IJ Misteri, ya, channel dimana akan mengungkap apa yang masih menjadi misteri khususnya di wilayah Kabupaten Purworejo. Nah, jadi malam ini kita sudah berada di salah satu di desa di Karangrejo. Ya, ini ada tempat yaitu Bukit Sinalangan ya. Nah, ini harapannya nanti kita cari cerita-cerita yang ada di Bukit Sinalangan ini. Tentunya untuk menuju lokasi kita harus juga meminta izin. Nah, kali ini kita sudah berada di rumah dari kepala desa dari desa Karangrejo ini. Langsung aja kita ke rumahnya Pak Kepala Desa. Monggo Mas. Pamit. Silakan niki Pak Lurah. Sugeng Mas. Kita rek lega. Ngapunten niki Pak Lurah. Nggih. Kula Rama saking IJ Misteri. Nggih. Sebelumnya boleh perkenalan dulu nih. Oh, Pak nggih. Sinten. Oh, nggih. Nggih, derek nepangaken menika kula Buntoro, menika warga kula Mas Rizal kalian Mas Juang menika. Nah, jadi selaku kepala desa ini penting. Menawi boten tepat nggih, nggih. Jadi kan Pak Nggih. Punten di kula nyuwun izin Nggih, nggih. kami mencari tahu cerita Nggih. dari Bukit Sinalangan itu. Oh, ngaten nggih. Bisa langsung saja nih Pak kita ke Oh, lokasi. nggih. Monggo kula dherekaken wonten lokasi Bukit Sinalang, boten tebih kok, namung kurang lebih 100 meter saking mriko. Siap. Maksud Pak. Nggih, monggo kula dherekaken. Ayo Mas Rizal, Mas Juan didhereke. Ya, baik pemirsa, kita sudah berada di lokasi ya Pak Buntoro. Ya, mungkin ini bisa dijelaskan sedikit Pak Buntoro. Sebenarnya ini kan desa wisata, tempat wisata. Ya, Ada apa aja sih di sini Pak Buntoro? terima kasih atas waktunya. Ini kita semua saat ini berada di depan pintu gerbang Kampung Koboy Sinalang Fem Camp. Kampung Koboy Sinalang Sinalang Fem Camp. Camp. Itu yang terletak di Bukit Sinalang, Desa Karangrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Di sini Ada apa aja sih sebenarnya tempatnya ini kan menarik sekali sebenarnya untuk wisata. Jadi pada dasarnya konsep Kampung Koboy Sinalang Fem Camp ini menawarkan destinasi wisata
yang menggabungkan antara wisata alam dan wisata berkuda. Jadi di sini kita nanti bisa menyaksikan, melihat kondisi Bukit Sinalang. Di sini kami menyajikan beberapa view atau pemandangan di Bukit Sinalang. Ya. Di situ kita nanti bisa melihat ada beberapa view alam, antara lain batu besar. Sebagian masyarakat desa Karangrejo menyebutnya batu Selo Ageng, ada juga yang menyebut batu sajadah karena bentuknya menyerupai sajadah tempat untuk sholat. Oh, berarti itu batu alami. Alami seperti Mas. itu bentuknya. Ya. Oh, Di, terus sam- ada di apa? samping itu juga ada gardu pandang. Dari sebelah timur Bukit Sinalang kita bisa melihat pegunungan Bukit Menoreh. Oh, pemandangan Ya, gitu. juga Kota Purworejo. Itu biasanya untuk pagi sama petang. Pagi hari. Pagi aja. Kalau yang siang hari, sore hari, matahari tenggelam di sebelah barat. Oh, beda. Ada Beda. banyak sekali Ada dua Menarik gardu juga. pandang. Ya gitu. Berarti banyak sekali tempat yang bisa untuk menjadikan rekreasi seperti Betul. itu. Di samping itu juga Sinalang Femcamp kan kita ingin menjadikan sebagai tempat wisata keluarga, edukasi untuk anak-anak khususnya pelajar. Di sini bisa camping, outbound, kegiatan pramuka, juga belajar di alam. Oh, berarti ada lapang luas Iya, ada lapang. tempat untuk Ada rekreasi, lapangan, untuk camping seperti itu. Ya ini menarik sekali. Baik, alangkah baiknya langsung aja kita coba ke sana, Pak. Siap. Oke. Monggo kula Siap. dereke. Ayo pemirsa kita ke sana. Nah, ini mulai nanjak jalannya Mas. Bukit. Jadi generasi muda diharapkan itu tadi mencintai alam, tidak merusak alam, sehingga keseimbangan, kelestarian alam bisa terjaga. Kalau pohon-pohon jatinya dulu ditanam atau ditanam? Iya, ditanam marga. Ini paling kisaran 20 tahunan menanam beberapa pohon termbisi. Biar air bisa terlindungi di sini, terserap ke tanah. Masuk ke tanah. Ya, jadi ini sudah ada di pintu masuknya ya? Iya, Oh, tadi ini pintu gapura gapura. kedua. Iya. Tadi di bawah gapura 1, ini gapura kedua menuju ke pendopo. Ya, jadi ini di sini pintu untuk masuk ke dalam wisatanya. Ya, kita coba aja masuk langsung. Sampai bawah sana juga. Ya, baik, ini sudah ada di lapangan jadi Depan pendopo. ini ada pendoponya Pendopo. juga. Ya, ini juga sudah dibangun pendopo. Jadi harapannya untuk ajang rekreasi, untuk kegiatan, Bisa pertemuan, ya, pertemuan. di sini juga bisa. Nah, yang menarik dulunya nih sebelum wisata kan pastinya dulunya ada tempat yang tidak terurus ini. Iya. Ini dulunya seperti apa sih, Pak? Jadi sebelum adanya tempat wisata Kampung Koboi Sinalang Femcamp ini, dahulu sini ya boleh dikatakan hutan di atas bukit. Hutan ya. Iya, Berarti hutan. tidak terurus. Tidak terurus dan ya sedikit ada bumbu-bumbu mistisnya. Oh, Masyarakat ya
ya namanya masyarakat masih mempercayai bahwa di sekitar sini tuh ya tempatnya yang tidak kelihatan Misterius ya, gitu. bermukim gitu. Ada cerita apa saja sih Pak biasanya yang dulu sering didengar dari Ya, masyarakat? jadi di sekitar Bukit Sinalang itu ada beberapa kejadian yang disaksikan oleh warga masyarakat. Salah satunya yaitu fenomena kuda gaib dengan Kuda kereta, juga burung merpati. Oh, ada burung merpati itu. Burung merpati juga. Jadi saat-saat tertentu menjelang maghrib bahkan sampai habis maghrib ada burung merpati terbang. Gitu. Istilahnya itu. Pernah mengalami sendiri tidak sih Pak Bunto? Ya, kalau pernah melihat dan merasakan sendiri pernah. Ya. Itu yang apa itu Pak? Tentang apa? Jadi melihat ada mendengar suara kuda disertai kereta. Tapi begitu kita pengen ada keinginan untuk melihat, kita tidak bisa. Jadi cuman mendengar suaranya saja. Itu lokasinya di mana itu Pak? Ya, waktu itu di sekitar dekat rumah. Oh, di dekat rumah. Iya. Ya? Di dekat rumah ada kereta kencana lewat. Pas mau lihat keluar tidak bisa. Terhalang gitu ya Pak. Wah, ini merinding gitu ya. Jadi dari ceritanya saja sudah bikin merinding. Jadi di sini dulu itu banyak hal-hal yang mistis. Nah, harapannya ketika untuk menjadi desa wisata, semua ini bisa untuk beriringan dan tidak saling mengganggu. Betul, kita harapkan yang di sini yang tidak kelihatan tetap nyaman, sehingga program-program dari pemerintah desa ini tetap bisa jalan. Insya Allah program positif, amin. Program baik untuk kemajuan desa, kemaslahatan masyarakat. Ya kita tetap berharap, dan insya Allah para gaib, para leluhur yang ada di Bukit Sinalang ini mendukung dan insya Allah ya memberikan dukungan yang kuat gitu. Amin, Mas. Amin. Ya. Seperti itu permisah ya, harapannya ya untuk selanjutnya kita coba saja langsung gitu, untuk melihat interaksi ini di sini yang ingin kita sampaikan di sini adalah interaksi yang ada di sini seperti itu. Ya, untuk itu kita coba langsung aja ya, kita datangkan untuk praktisi spiritual kita ya. Kita sudah ada tim untuk meninjau untuk lokasi ini seperti itu. Langsung saja. Selamat malam Mas. Malam Mas. Ini Pak. Ya, perkenalkan ya, ini dari tim spiritual kita ya. Namanya siapa? Nama saya Andi, sering dipanggil Ki Wijaya. Ya, jadi Ki Wijaya ya, jadi setelah ini bisa bantu kami ya untuk mengkoordinir apa saja yang ada di sini gitu. Ya, siap Mas. Menghubungkan antara yang ada di dunia nyata dan juga yang masih gaib, mistis ya. Iya. Ya, itu harapannya setelah ini gimana Ki Wijaya untuk selanjutnya ini? Apanya nih yang selanjutnya gimana gitu? Suasananya atau kita panggil mediator atau gimana nih Mas? Ya, jadi pas datang ke sini gimana ini? Oh, rasanya pas pertama kali kita naik gunung nih ya, kan pertama kan kita jalan agak naik. Itu yang saya rasakan itu kayak gimana ya, kayak tentrem ya. Rasanya takut itu pasti ada ya, kan kita kan naik ke gunung, terus di tengah-tengah maksudnya banyak pepohonan, intinya kayak mencengkam itu ada. Cuman yang tak rasain itu cenderung ke energi positifnya, kayak tentrem banget. Saya kalau suruh tidur di sini mau tenang banget Pak, beneran yakin. Maksudnya di hati itu tentrem banget gitu. Dari maksudnya yang nggak kelihatan nih, maksudnya yang teman-teman nggak kelihatan, makhluk-makhluk yang nggak kelihatan gitu ya, itu pun juga baik-baik kok. Tadi yang di Gapuro pun bilang
nggih monggo, itu ramah banget beneran Mas. Sempet disapa aja. Ya sempet disapa ya juga? kita kan berhidup apa ya, hidup Oh, iya, bersampingan bersamping. juga menyapa yang ada gitu biar mereka juga apa ya, suka terhadap kita gitulah. Nah, yang jadi pertanyaan, yang nyapa itu siapa sih Mas? Oh, yang nyapa mau tahu nih. Bentuknya ya, mungkin bisa Penasaran diceritakan mungkin. kan ke teman-teman semua ya. Yang nyapa itu Hmm. perempuan. Oh, ada Perempuan. Ya, cantik. Waduh. Dia rambutnya segini. Itu Ya. pakai bajunya kuning kayak seperti orang-orang kerajaan itu, Pak. Oh, Di belakangnya ada kayak mungkin apa ya? Ingon-ingon lah. Cara orang Jawanya ingon-ingon gitu, Pak. Nggih, berarti kayak wujudnya hewan berarti. iya, Ini hewan. ingon-ingonnya itu seperti kayak macan gitu. Macannya apa? Ada yang macan harimau kayak harimau Sumatera, macan loreng. Oh, belang-belang. Iya, belang-belang. Ya, belang-belang gitu Terus ya. ada macan hitam juga. Terus di belakangnya lagi mungkin pengawalnya gitu banyak. Jadi, Kalau iya. disebutin itu banyak banget banget ya. iya. Iya. Tapi mereka semua baik. Kita datang maksudnya saya datang, kita semua Iya. datang di sini pada senyum, pada nggih monggo gitu. Jadi semua yang ada di sini sebenarnya tidak ingin mengganggu seperti itu ya. Nah, kalau yang di sini tuh nggak bakal ganggu ya, Tidak Pak ya. bakal mengganggu. Kalau apa ya, pihak kitanya yang nggak mengganggu mereka. Jadi kita harus berseimbangan dengan mereka lah. Saling menghormati. Nah, Ya, saling menghormati sekali. sesama makhluk hidup. Harus. Iya. Untuk selanjutnya nih kan Ki Wijaya ini sudah lihat banyak ya. Terus sudah ada banyak juga wujudnya. Nah, yang kira-kira nih bisa kita ajak untuk berdialog itu ada nggak sih? Berdialog, kayaknya mungkin ada. Tadi kan saya juga sempat berkomunikasi dengan Ya. pemimpin di sini lah. Ya saya Sempat juga. saya yang minta restu dari beliau. Nah, walaupun gimana pun juga kan kita yang main ke Ya. wilayahnya beliau. Nah, itu ada sosoknya nanti aja biar permisa penasaran ya. Siap. Jadi Ki Wijaya kan tadi sudah banyak melihat ya, juga sempat juga sedikit berdialog ya. Jadi sebelum kita ke mediasi atau kita ke dialog bincang-bincang bersama yang mistis itu tadi, kita juga ada tempat lain ya Pak yang bisa Iya. untuk kita kunjungi. Betul. Ini kita mau kemana ini Pak? Ya, nanti dari sini ada di agak pojok sebelah sana ada batu sajadah Oh, atau selo ageng. Yang tadi itu ya batu Ya. seperti sajadah Bentuknya terhampar seperti gitu ya. sajadah. Oke, Tuh. ya. Baik pemirsa, kita langsung aja kita coba ke batu sajadah. Iya, karena dari bambu tuh Mas. Terus adanya pandemi, aduh, terus jadi bukan lagi. Tapi ini sudah mulai kita ya benahi lagi. Rata-rata Pak, belum ya kan kuliner itu melihat kondisi tempat padahal sayang banget kan itu baru. Ya banyak menteri ke situ apa. Awak dewek kudu itu. Oh, tahu. Maju. Belokin itu mau. Iya betul banget. Ini langsung ya. Ya, ya di sini sudah terlihat batu besar ya menyerupai sajadah karena terhampar ya di atasnya. Iya. Ini kita bisa Sholat. untuk sholat dan juga iya. Dan makin masuk ya, jadi makin masuk semakin kesini Nah, auranya semakin auranya sudah beda. Auranya sudah beda, energinya juga sudah berbeda. Nah, untuk Ki Wijaya kira-kira
sampai di sini ada apa aja yang sudah bisa Wijaya lihat? Di sekitar sini kayaknya pada menonton lah, cara gambarnya itu kayak pada menonton kita gitu. Berarti seperti masyarakat umum Iya, ya, kalau ada syuting ikut nonton. Iya, Ya. pada yang di sini pun ada yang di depan kita. Waduh. Seperti apa ya? Di depan sini Iya, di depan kita ada sosok kakek-kakek. sudah mulai begini. Sosok kakek-kakek ya, pakai apa? Bajunya itu seperti jubah itu panjang. Kayak itu loh, shek gitu loh. Oh, syekh, Mm, syekh ya. itu bajunya hitam. Ya mungkin apa ya? Dari sesepuh ya Pak ya, mungkin ya Pak ya. Dia ngapunten dia minta izin dia. Dari sesepuh yang ada di sini atau yang lain-lain juga. Yang lain banyak mungkin yang tak sebutin mbah-mbah. Yang itu mungkin karena sesepuh ya, kita perlu menjelaskan. Jadi di depan tadi sudah ada perempuan, terus ada hewan. Menyambut kita. Di sini sudah semakin puncak ya. Iya. Hitungannya sudah Puncak. semakin tinggi puncak ya. Jadi ada variasi lagi, ada kakek-kakek, ada simba. Nah ini kira-kira nih dari Pak Buntoro sebagai lurah yang ada di sini tuh dulunya tuh memang alami ya, alami. Ya, jadi terbentuk alami tanpa ada rekayasa sedikit pun. Tidak ada. Jadi ini yang berbentuk seperti memanjang kayak sajadah itu posisi di tengah. Terus di sampingnya kan ada batu-batu kecil, Mas. Jadi kalau dilihat itu seperti tempat rapat gitu. Ini mungkin sebagai istilahnya pemimpinnya di tengah, terus yang di samping-sampingnya warga atau ya masyarakatnya gitu. Berarti untuk tempat seperti perkumpulan. Iya, tempat rapat istilahnya. Untuk selanjutnya mediasi di sini atau di mana? Lebih baiknya di mana Pak? Di sini atau di mana? Kalau di sana bagaimana, Mas? Oh ya nggak apa-apa di Jadinya, sana aja. ya. Jadi di sini kok rasanya di sini tuh dulu juga untuk tempat semedi ya, Mas ya. Jadi Pas sakral ya. semeden, ya, sakral. Lebih Kita baik. menghormati. Iya, Iya. kita Lebih baik di sana ya, saja. kita kembali ya untuk itu pemirsa kita tunggu selanjutnya kita mediasi di tempat lain karena ini merupakan tempat yang disucikan. Ya, betul. Ya. Seperti itu. Pas semeden, semedi tempat semedi kalau zaman dulu, terus kalau era Islam ya tempat sembahyang. Sembahyang. Tapi kalau cerita-cerita ada nggak Pak di sini? Cerita-cerita yang Ya intinya masyarakat percaya bahwa di sini ya itu tadi yang saya lihat, tempat suci, tempat untuk semedi, tempat sembahyang, berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup, Tuhan yang Maha Esa. seperti itu aja ya, langsung kita kembali. Monggo. Monggo Pak Lurah. Ya baik Ki Wijaya, kan kita sudah di awal tadi berjalan di sebelah gardu ya, di gapura pertama kita semakin naik ya. Jadi semakin naik semakin ke dalam, terus tadi juga di puncak ya. Jadi tadi itu pemirsa di batu sajadah itu tadi adalah merupakan puncaknya ya. Iya. Ibarat dunia nyata itu tempat rapat besar gitu. Jadi jadi di sini dulunya mungkin ini adalah sebuah seperti kerajaan ya. Jadi apa namanya sebuah kerajaan yang itu ada tingkatan-tingkatan. Nah itu tadi tempat tadi itu adalah pusat dari kerajaan tersebut tadi ya, yang ada di Bukit Sinalangan ini untuk mungkin pertemuan dan juga perkumpulan, rapat, Pertapaan dan lain juga. sebagainya. Ya termasuk di sini kita ya bisa dilihat ini ada mungkin batu-batu ini adalah juga bagian dari Iya, peninggalan mungkin peninggalan ya. dan juga merupakan istilahnya juga tugu-tugu ya untuk menandai lokasi-lokasi, mungkin juga untuk pintu masuk dan lain sebagainya itu ya. Ya untuk selanjutnya sepertinya di sini kan sudah mulai malam juga, ini udah semakin malam, semakin hawanya semakin juga semakin mendukung. Kira-kira
ada apa aja nih di sini kalau Oh. Ki Wijaya lihat? Kalau di sekitar kita itu kalau dihitung jari nggak cukup jarinya ya Mas. Banyak banget yang nonton di belakang, di samping kita banyak. Itu seperti ya ibarat kayak mereka itu nonton kita malah. Kalau di depan tadi kan sudah ada perempuan Yang terus menyebut di- kita. ya terus kita di puncak juga disambut. Kalau di sini semua ya. Karena lapang ya, Iya, karena di sini kan ya, jadi pemirsa kalau siang ya mungkin ini dilihat ini adalah sebuah lapang luas. Kalau biasa di tempat untuk dipakai untuk camp ya, untuk camping ya, di sini lapangan, jadi benar-benar seperti perkumpulan. Iya. Jadi kita dikelilingin satu kerajaan ini. Iya. Satu kerajaan nonton kita. Nah ini harapannya ya bukan bikin takut ya, harapannya ini hanya sebagai pengetahuan teman-teman saja bahwa hidup kita itu sebenarnya berdampingan, tidak berselisih antara satu sama lain, tapi juga Harus berseimbangan. Seperti itu. Nah sebelum kita ke bagian mediasi ya, kira-kira nih Ki Wijaya, pesan apa sih yang bisa disampaikan untuk teman-teman ya kalau ingin berkunjung ke sini? Menurut saya mungkin kalau pemirsa mau berkunjung ke sini ya wajib sih, berkunjung ke sini itu wajib, tapi dengan tujuan yang baik ya. Jangan sampai maksudnya melanggar peraturan yang di sini atau merusak fasilitas yang di sini, tanaman-tanaman serta satwa-satwa yang ada di sini, karena di sini tuh menurut saya itu tentrem banget, cocok banget untuk maksudnya kita capek atau pikiran sedang stres gitu. Penat gitu. Ya, capek hati itu kesini bisa kita bisa tenang, menyegarkan pikiran, bisa tenang ya. Di bukit Sinalang ya, Sinalang di yang letaknya di mana Mas? Ini di Desa Karangrejo. Oh, di Desa Karangrejo itu di Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Jadi niatnya harus positif. Harus positif. Kesini jangan yang niatnya negatif. Jangan niatnya yang buruk. Ini mungkin udah coba kita di sini dulu. Oh, Langsung aja atau gimana? oh langsung. Lightingnya matiin satu ya. Oh, matiin satu. Jadi ini pemirsa dari salah satu tim kita ya, ini sudah mungkin penunggu yang ada di sini udah ingin bertemu dengan kita secara langsung gini. Ini sudah aman sih. Sudah aman ini ya? Ya, sudah aman. Bentar biar dia lega dulu, Mas. Ya, jadi pemirsa ini teman kita ya, salah satu tim kita juga yang ikut ke sini ya, ini waduh Ampun teng mriku teng iki mau nih. ganti nyoba. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum, Mbak. Ngapunten niki, Mbah, nyuwun sewu. Asmanipun saking ndi? Oh, nggak mau disebut namanya, mungkin untuk nggak mau dipublikasikan. Oh. Lightingnya mungkin geser sedikit. Kuduruane mending nganu padangan banget. Karo guyon-guyon ta apa-apa. Nek kena diguyoni. Sik. Wis mulai ora? Ya wis ket mau mulai. Matanya tak tutup aja ya, Mbak ya. Oke. Namanya nggak mau disebut ya, Mbak? Saya minta maaf menggunakan bahasa yang formal ya, Mbak, bahasa Indonesia ya. Mungkin
mboten ngertos bahasa Indonesia. Mbah, ngapunten Mbah. Niki teng mriki sampun pinten taun niki Mbah niki. Yuswanipun pinten niki teng mriki? Pinten Mbak? 300. Tadi bilangnya sekitar 1000 berapa ratus gitu barusan bilangnya. Sudah. Jadi di sini sudah 1000. Sudah lama ya. Sudah mungkin dari babat alas ya Mbak ya. Kula mboten saged basa krama nggih ngapunten nggih Mbak. Nek teng mriki niku wonten napa mawon niki Mbak? Sinten mawon sing wonten teng mriki niki Mbak? Sing wonten teng mriki niki sinten mawon? Oh, niki? mau ganti lagi Mas. Mau mungkin ada yang lain yang ingin masuk. Nggih, monggo Mbak. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum Mbak. Wonten teng mriki wonten napa? Nggih ngapunten niki Mbak, pun nuwun izin, nuwun restu niki ingin dialog, ingin Nggih, bicara pertama silaturahmi sekecil. Mbah teng mriki Silaturahmi. nggih. Sakalipun nggih ingin napa Memperkenalkan desa Karangrejo terus Bukit Sinalang ini ke masyarakat lebih luas untuk mungkin kedepannya ada kemajuan, kita harus mengikuti kemajuan itu Mbak. nggih saderengipun niki saged kenalan mboten niki Mbak niki asmanipun sinten niki Mbak? Oh, ngoten. Oh, nggak mau disebut maksudnya sosoknya itu nggak mau digambarkan ya, nggak mau digambarkan. Ya udah nggak apa-apa. Mboten apa-apa Mbah. Simbahnya dari mana nggih? Maksudnya rumahnya itu berada di sebelah mana kalau di sini? Dalemipun pundi niki Mbak? Sebelah pundi niki Mbak? Saking pundi? Dari sana. Oh, yang sekitar bambu-bambu ya, Mbak? Nek teng mriki niki wonten napa mawon niki Mbak? Jadi di sini banyak ada berbagai macam. Nek sing watu sajadah niku Mbak niku watu napa niku Mbak? Watu gede niku. Niku wonten setunggal. Oh, nggih. Di batas itu jadi ada satu. Niku napa niku Mbak? Nggih. Priyayi mriku napa Teng mriku niku. Penguasa teng mriki niku mun setunggal mawon niku. Wonten setunggal. Oh, penguasa di sini kata mbahnya yang bermeditasi dengan kita itu ada satu. Itu sosoknya penguasa yang di sini gimana Mbah? Mungkin Mas hostnya ditranslate saya bicara ya Mas ya. niku nek wujude niku ngapunten niku pripun niku Mbah nek sing penguasa mriki niku? Oh, mungkin mau minta izin dulu. Nggih. Mbahnya minta izin dulu. Jadi pemirsa ini jadi untuk minta izin agar bisa Digambarkan mengungkapkan, sosoknya. Ngapunten niki Mbah, nyuwun izin niki. Ngapunten niki kan ada rencang-rencang saking teman-teman desa Karangrejo niki badhe ngertos juga nggih leluhuripun niki Mbah. Ya harapannya nggih bisa nggih berkenalan juga nggih ngertos nggih leluhur niki. Ngapunten nggih Mbah niki. Mbah niki sampun pinten taun teng mriki niki Mbah? 800. Di sini sudah 800 tahun. tahun. Saya aja baru beberapa puluh tahun nih, Mas. Ngapunten nggih. Nek riyen niku mriki niku wujude niku alase niku pripun niku? Sadereng niku. Napa kerajaan napa nggih
nggak mau gambarkan. Barusan kan simbahnya mungkin minta izin sama penguasa yang di sini. Karena kita kan bertanya, maksudnya penguasanya itu seperti apa sih? Nah, barusan mbahnya minta izin, mungkin diizinin atau enggak? Mungkin Mas Asnya tanyain. Karena saya nggak bisa bahasa Jawa halus. Nggih ngapunten, Mbah. Nggih, pun misalnya mboten nggih saged diungkapke niku nggih. Ngantun kan iki wonten rencang-rencang niki, Mbah. Wonten cerita nggih saged napa Pesen sempen presani niki, Mbah, wonten presani wonten kereta kencana nggih wonten jaran. Niki sinten niku, Mbah, sing wonten sing teng kereta niku sinten, jarane niku nggih sinten niku, Mbah? Maksudnya sanes kereta kan Langkung napa niku, Mbah? jenenge jalan niku ke jenenge Jaran Sembrani. Nggih. namanya Jalan Sembrani. Nggih. Ini petugas keliling desa niku. Nggih. Mboten nonton tugasnya menapa. Ini tugas iki nemen ngelilingi desa niku. Oh, nggih. Ngelindungin. Jadi kayak mungkin patroli lah. Jadi kereta niku njen niku tugas melindungi teng desa teng wilayah mriki nggih, Mbah. Kereta niku. Napa? Jaran Sembrani niku ditugaskan. Oh, mungkin maksudnya ditugas dari keraton Kidul, Laut Kidul. Nggih. Jadi Terus mungkin nih, memang tugas Jaran Sembrani niku nggih untuk mengelilingi desa ini. Ditugasin oleh mungkin Laut Kidul, Kanjeng Ratu Kidul. Gitu. Langkung niki, Mbah, wonten nggih nek wonten manuk niku, manuk gedhe niku nggih. Niku nggih saking mriki napa sanes niki, Mbah? Leres. Nggih niku nggih napa tinggali teng pundi nek manuk niku, Mbah? Nggak mau disebutin mungkin. Nggih niku nggih sami nggih untuk teng jaga niku kangge melindungi alam mriki niki nggih, Mbah. Melindungi wilayah mriki juga. Jadi Simbah niki bilang tidak berhak untuk menceritakan lebih banyak seperti itu. Jadi memang benar-benar banyak yang harus dijaga di sini seperti itu. Ya, di Langkung niki, Mbah, ngapunten kan. Oh, bentar, Mbak. Mungkin Pak Lurahnya ada yang mau ditanyakan sama salah satu penunggu di sini. Monggo Pak Lurah. Monggo Pak Lurah. Mriki mawon, Pak. Dalu, Mbah. Derek empahaken kawula Buntara menika kalian eyang sinten menika. Oh, ingkang teng pojok ler. Nggih. Dingapunten dalu menika kawula saha rencang-rencang wonten Sinalang. Ananging nggih tujuanipun sae kagem kemajuan Desa Karangrejo khususipun Sinalang menika. Mbok bilih wonten pesen utawi pitutur saking Simbah dumateng kawula sakrencang. Nggih. Ingkang akur, ingkang guyub. Nggih. Oh, ngaten nggih. Nggih. Mangkin badhe dipun lampahi
diparingi tulisan ampun berbuat hal-hal ingkang boten sae. Nggih. Nggih. Mugi-mugi mangkin sedaya putra wayah pengunjung saged nindakaken menapa ingkang dados pesen utawi pitutur saking Simbah. Wonten melih, Mbah. Sampun. Terus pundi? Nggih mboten anu nggih mboten pareng matur ingkang kathah-kathah. Kalih ingkang langkung sepuh teng mriki. Oh, ingkang wonten anu sela. Nggih. Nggih, ingkang baken mugi-mugi sedaya ingkang dipun lampahi wonten Bukit Sinalang saged mbeta kesaenan manfaat dumateng sedaya warga ananging nggih mboten ganggu ketentraman ingkang wonten ing papan mriki khususipun ingkang mboten ketingal. Kados niku to, Mbah. Wonten melih napa sampun, Mbah? Nggih. Terus mboten pareng mengungkap yang lebih. Iya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan untuk Pak Lurah atau masyarakat sekitar atau enggak? Enggak ada. Sampai. Iya. Seperti itu pemirsa ya. Jadi dari yang pesan ya dari Simbah Eyang ini, yang pertama itu di sini itu harus baik. Ya, jangan sampai melakukan yang tidak baik di sini. Dari niatnya juga harus baik seperti itu ya Pak Lurah. Terus dan juga yang selanjutnya di sini itu saling mengguyub. Nggih, rukun, mengguyub niku rukun juga bersama-sama nggih. Aku tidak saling mengganggu, tidak saling menyakiti ngoten nggih. Juga diharapkan hidup kita di tengah masyarakat, keluarga, tetangga dan mungkin antar desa guyub rukun gitu tadi Semuanya pesannya. guyub rukun nggih. Dan juga tidak merusak juga di sini. Tidak berbuat asusila. Dan juga sempat juga tadi disampaikan kalau berbuat yang tidak baik bukan tanggung jawab Simbah. Simbah. Bukan tanggung jawab yang di sekitar sini. Jadi ini harapannya buat kesadaran diri masing-masing, pembelajaran juga harapannya benar-benar jangan sampai terjadi yang tidak baik di sini seperti itu. Ya seperti itu pemirsa ya untuk malam ini ya. Jadi ke depan ya memang harapannya ya pun ya pemirsa untuk mungkin tim bantu bisa angkat. dibantu dulu. Datang pendopo. Baik pemirsa semuanya, penikmat channel e-mystery, kita sudah berada di ujung acara. Jadi hari ini malam ini ya bersama Ki Wijaya juga bersama Pak Buntoro ya selaku kepala desa di Desa Karangrejo sini yang sudah kita lalui ya. Kita sudah mendapatkan ya, meskipun tadi agak sedikit kecewa ya tidak bisa mendengar banyak cerita ya dari Eyang karena memang itu biarkan menjadi ya, misteri. Iya, biarkan terkubur. Itu kisah
memang kisah cerita yang sudah menjadi kesakralan di sini. Iya, betul. Daya tarik tersendiri. Ya, alangkah baiknya kita juga tidak mengganggu, tidak ingin mengetahui lebih lanjut dan bisa menjaga Keseimbangan. keasrian, kelestarian dan juga wilayah di sini. Dan juga tadi kita juga sudah mendapatkan pesan juga dari Eyang ya, dari Simbah yang ada di sini untuk selalu guyup, selalu rukun, baik itu sesama masyarakat desa dan juga baik dari dunia lain seperti itu. Dan juga terkait wisata di sini nih Pak Gun. Ya, harapannya ketika memang di sini nanti sudah menjadi tempat yang ramai dikunjungi dari masyarakat, harapannya tidak berbuat yang tidak baik. Ya, harapannya juga tidak, terutama asusila. Ya, karena tadi ya kembali lagi kita dengar dari Eyang, kalau berbuat yang tidak baik, kalau berbuat asusila seperti itu, Kalau ada apa-apa bukan tanggung jawab yang di di sini. Jadi jangan sampai terjadi yang tidak baik dan malah merepotkan nanti ke depannya. Ini tuh menjadi mencoreng juga ya dari wilayah yang kita wujudkan Sinalang sebagai tempat wisata yang maju, modern, tapi tetap berpegang pada nilai-nilai luhur, berpegang pada tata krama unggah-ungguh gitu, Mas. Nah, terakhir dari Pak Lurah sendiri nih, Pak Kepala Desa, pesan untuk masyarakat dan juga untuk wisata di sini seperti itu. Ya, himbauan kami kepada masyarakat, mari kita jaga, mari kita lestarikan yang sudah ada di Sinalang. Terus mari bersama-sama guyup rukun meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, bangun desa bareng-bareng demi kesejahteraan bersama semua masyarakat desa. Itu harapan kami ke depan. Ini milik kita bersama, mari kita jaga, mari kita kembangkan agar lebih maju. Gitu. Itu saja dari kami. Terakhir terima kasih juga sudah diberi izin ya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Kepala Desa di sini. Untuk itu tunggu kelanjutan dari cerita kami bersama Ki Wijaya juga dan juga saya Mas Rama. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.